Kristus. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa terancam bukan oleh musuh, tetapi oleh orang yang justru lebih muda, lebih berbakat, lebih dicintai, atau lebih berhasil dari kita? Bukan karena ia jahat, melainkan karena kehadirannya membuat kita merasa semakin kecil. Kadang ancaman terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Takut dilupakan, takut tersingkir, takut tidak lagi dibutuhkan. Raja Saul tidak langsung menjadi pembunuh. Ia mulai sebagai raja yang dipilih Allah, penuh harapan dan kepercayaan. Namun hari itu ketika perempuan-perempuan bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sesuatu di dalam hatinya terasa pecah dan retak. Bukan Daud yang pertama-tama berbahaya, melainkan ketakutan Saul sendiri. Ketika seseorang tidak lagi percaya bahwa Allah masih memegang hidupnya, ia mulai menggenggam kekuasaan dengan kaku. Dari kekuasaan yang digenggam karena takut akan segera berubah menjadi kekerasan, entah dengan tombak, kata-kata, manipulasi, atau penghakiman rohani. Mazmur hari ini tidak berkata, aku tidak takut karena musuh tidak ada. Mazmur berkata, dalam Allah aku percaya dan aku tidak takut. Artinya, musuh tetap ada, ancaman tetap nyata, tetapi aku memilih untuk tidak menjadikan ketakutanku sebagai pusat hidupku. Mazmur ini adalah doa orang yang berhenti mengontrol segalanya dan kembali mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dalam Injil, Yesus memiliki kuasa yang nyata. Orang berbondong-bondong datang, bahkan roh-roh najis mengenalinya sebagai anak Allah. Namun apa yang dilakukan Yesus? Ia menarik diri, ia membungkam kesaksian yang lahir dari ketakutan dan kekacauan. Yesus tidak membangun kerajaan Allah dengan mengamankan posisinya, tetapi dengan menyerahkan diri. Di sini kita melihat perbedaan besar. Saul mempertahankan kuasa karena takut kehilangan. Yesus menyerahkan kuasa karena percaya sepenuhnya kepada Bapa. Saudara-saudari, hari ini sabda Allah tidak menanyakan apakah kita seperti Daud atau seperti Saul, tetapi sabda Allah bertanya lebih jujur, di bagian mana dari hidup kita mulai digerakkan oleh ketakutan, takut kehilangan peran, takut tidak lagi diakui, takut bila orang lain bertumbuh lebih jauh dari kita. Ketika ketakutan itu kita peluk, kita akan mulai melempar tombak kita sendiri, kadang bukan dengan tangan, tapi dengan sikap, kata-kata, dan penilaian. Hari ini Allah tidak datang untuk mencopot kita dari posisi kita, tetapi untuk membebaskan kita dari ketakutan yang membuat kita keras. Seperti pemazmur, kita diajak berkata dengan jujur, dalam Allah aku percaya. Dan seperti Yesus, kita belajar bahwa hidup tidak diselamatkan dengan menguasai, melainkan dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Kata-kata dari Monsinyur Pascalis Bruno, Uskup Bogor, ketika mengumumkan pengunduran dirinya, saya merasa bebas. Mungkin seperti itulah sikap dari orang yang bukan mencari kuasa. Ketika kuasaan itu diminta kembali, kita berani menyerahkan dengan lapang dada. Kita doakan agar Monsinyur Pascalis Bruno bisa beristirahat di rumah OFM dengan tenang sesudah dia melepaskan segala kuasa sebagai uskup. Kita doakan juga bagi terpilihnya uskup yang baru untuk Keuskupan Bogor. Semoga doa kita pada kesempatan ini juga menjawab begitu banyak pertanyaan orang.
tentang apa yang terjadi.